Aku merasa it's the time buat aku yang akhirnya menyerah untuk tidak bikin daily vlog dan vlog-vlog jualan masakan with Minanda. Hai Bun, welcome back to my channel with Minanda. Aku baru 2 bulan tinggal di Belanda, tepat di kota Utrecht. Buat kamu yang belum subscribe, please banget subscribe, karena subscribe kamu ini berarti banget buat aku. Nah, kalau kamu ingat sama opening barusan ya, selamat karena kamu udah 8 tahun ternyata nemenin Nanda Gita alias Inces Bolang alias Mama Husky ya. Dalam 8 tahun ini namaku berganti-ganti ya. Artinya apa? Identitasku ini di internet ya berganti alias berubah atau mungkin bertambah gitu Bun ya. Ngomong-ngomong, sekarang ini ada apa? Tiba-tiba Mama Husky pakai headphone, pakai mic ini, mau jadi podcaster kah atau apa? Ya sebenarnya aku mau ada pengakuan jujur aja sih Bun ya. Kenapa kemarin aku sempat berhenti tidak bikin video itu hampir setahun. Jadi setelah akhir tahun kemarin itu aku akhirnya bikin video lagi, mencoba berusaha untuk jualan makanan lagi, seperti mau membalikan vibe aku yang dulu, yang teman-teman awalnya subscribe aku, kenapa seneng sama YouTube channel aku gitu. Nah ternyata setelah 4 tahun aku pindah kota ya, tidak di Utrecht lagi tapi di kota yang lebih desa gitu ya. Lebih tepatnya ini memangnya kota kecil alias kampung. Dan ternyata kehidupan itu berputar dan tidak seperti apa yang selalu kita harapkan gitu. Jadi di video ini aku sebenarnya agak emosional karena aku tuh sebenarnya mau pamitan dari daily vlog yang sudah menemani teman-teman selama 8 tahun terakhir. Tapi aku tidak akan benar-benar hilang dari YouTube, cuma mungkin sesuai dengan live season atau musim kehidupan ya. Selama 8 tahun ini banyak banget yang berubah di hidup aku, termasuk juga pertambahan peran-peran yang tidak selalu mudah dan menyenangkan, walaupun aku sangat syukuri dengan semua yang terjadi di hidup aku. Aku udah punya 2 anak, ada suami dengan orang yang sama ya. Ada kehidupan yang aku bangun di Belanda selama 8 tahun terakhir, dan aku merasa it's the time buat aku yang akhirnya menyerah dulu, gak tahu sih sampai kapan ya, untuk tidak bikin daily vlog dan vlog-vlog jualan masakan dulu gitu. Karena I was trying, aku mencoba dari akhir tahun lalu, dari bulan Oktober atau November sampai terakhir awal tahun ini ya, sampai kemarin aku break dulu ke Indonesia sebentar, 2 minggu untuk Idul Fitri, habis itu baliknya aku jualan lagi, tapi ternyata it's hard. Berat banget, sekarang hidup aku tuh sangat kompleks gitu. Jadi aku mau bikin pengakuan jujur buat kalian, karena aku gak tahu ini bakal jadi awal baru atau cuma fase sesaat aja, tapi akhir-akhir ini aku tuh ngerasa berubah ya. Kenapa mulai jarang upload daily vlog sejak tahun kemarin gitu ya, karena ya aku selalu capek. Capek banget badannya Bun, karena kan di Belanda memang bantuan itu minim ya. Mertua aku baik-baik, tapi kan mereka juga punya kehidupan dan juga punya problem sendiri, terutama problem kesehatan gitu ya. Jadi tidak bisa diharapkan untuk jagain anak setiap hari, dan it's not their job, bukannya job mereka untuk jagain anakku tiap hari, tapi hanya di masa-masa darurat atau momen-momen tertentu yang memang aku butuh banget bantuan mereka gitu. Terus kedua, akhirnya dari tahun kemarin aku bertekad untuk belajar teori sim mobil lagi ya. 4 tahun lalu aku pernah berjuang dan akhirnya aku menyerah karena capek banget belajar. Itu kayak aku udah gak ada motivasi, dan akhirnya aku lebih fokus ke urusan konten, jualan, bangun bisnis di Indonesia, dan hamil kian. Dan akhirnya aku lupa selama 4 tahun aku gak belajar untuk dapat SIM mobil. Dan Oktober tahun kemarin aku
jualan, kok jualan sih? Kok otakku jualan mulu ya? Akhir tahun kemarin akhirnya aku mulai, belajar konsisten setiap hari, seharinya tuh 20 sampai 45 menit. Dan akhirnya sebelum ke Indonesia itu aku berhasil lulus ujian teori SIM mobil dan, setelah aku pulang dari Indonesia bulan April aku mulai les mobil itu seminggu 2 sampai 4 kali dan, aku tidak menyangka dengan semua peran yang aku punya saat ini, dengan jadi ibu 2 anak, jadi istri ya kan, terus juga tetap ada sesekali jualan makanan, tetap ngurusin jualan produk di Indonesia, tetap bikin konten di sosial media bukan cuman YouTube ya, ada Instagram, Facebook, TikTok, semua gitu. Dan aku belajar les nyetir seminggu 2 sampai 4 kali itu sangat-sangat memakan waktu dan energiku gitu. Jadi aku merasa aku tuh lagi capek harus selalu entertaining orang karena banyak banget, "Mama Asya mana ini video masaknya lagi? Mana video jualannya lagi?" Gitu kan. "Mana daily vlog-nya lagi? Mana video jalan-jalan lagi?" Kayak I used to like to do that but not now. Sekarang nggak dulu gitu. Ini aku sambil ngintip-ngintip ya karena aku bikin poin-poin biar aku nggak lupa mau ngomong apa Bun. Maklum ya ini udah ibu 2 anak juga kayak, bercabang nih semua otakku gitu. Terus ya ternyata aku menyadari kalau hidup itu bener-bener berubah setelah punya anak kedua. Sampai kadang punya anak kedua itu bikin aku demotivasi, bukan motivasi tapi demotivasi, tahu nggak artinya apa? Justru mengecilkan diri sendiri Bun. Gimana tuh mengecilkan diri sendiri? Contoh ya, aku tuh punya target misalnya, aku punya goal sama suami, kayak kita bakal gini 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 gitu kan. Kalau dulu aku mikir, oh iya kita butuh duit misalnya 100 juta gitu ya kan. Oh aku bakalan cari gimana caranya uang 100 juta itu gitu. Tapi kalau setelah aku punya anak kedua, kayaknya kurangin aja deh nggak usah 100 juta, 50 juta aja juga kayaknya bisa kali ya gitu atau ya udahlah nanti lagi gitu. Jadi aku terdemotivasi dengan aku punya anak kedua karena memang energi, cinta dan juga fisiknya itu lebih terbagi Bun dengan si anak kedua ini. Which is I really love him, I really like enjoy him every day. Aku tuh nikmatin banget keseharian aku sama Kian. Dia tuh anaknya lucu banget, gemes banget. Tapi it's really challenging to menantang banget buat aku bisa seproduktif dulu sebelum ada anak kedua gitu. Ya jadi aku juga makin sadar nggak semua hal harus aku rekam gitu. Jadi aku banyak juga momen-momen yang tidak mungkin aku rekam cuma sewajarnya atau tidak aku rekam sama sekali dan life still happening without me recording it gitu. Jadi hidup tuh terus berjalan walaupun aku nggak merekam itu di mode konten kreator itu ya. Dan lama-lama aku juga sempat merasa ada mental exhaustion dan social media pressure gitu. Terutama tahun kemarin, aku sadar ya dengan aku menetap di luar negeri sudah 8 tahun, mungkin apa yang aku keluhkan itu adalah mimpi dari banyak orang gitu. Misalnya aku mengeluh, "Duh bayar pajak di sini mahal," gitu misalnya ya kan. "Aduh dikit-dikit pajak, suami gajinya pajaknya gede banget nih," gitu. Tapi mungkin in the other side of the world, di belahan dunia lain gitu, mereka nggak peduli mau dipotong pajak 50%, 70% dari gaji asalkan pindah negara gitu, pindah sistem, ya kan. Jadi it makes me realize kalau kadang apa yang kita keluhkan adalah mimpi dari banyak orang. Dan hidup nggak selalu ideal, of course. Ya terus juga yang namanya social media pressure itu is a real thing. Hal yang nyata dimana ketika kita mau memiliki kebebasan berbicara, kebebasan mengemukakan pendapat pribadi kita tanpa bermaksud menyinggung
orang lain atau pihak siapapun, tapi ada yang merasa tersinggung atau ada yang jadinya menimbulkan pro dan kontra. Walaupun kita bikin di platform kita sendiri, tapi jadinya menyerang di luar konteks dan juga menyebarkan fitnah bla 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 segala macam gitu ya. Dan it's a real thing gitu. Jadi buat teman-teman yang masih mau berusaha nih di dunia content creator because you like it, karena kamu suka banget bikin konten, go for it. Tapi memang mental pressure-nya juga no play-play ya, tidak main-main, dan kita harus siap dengan resiko itu. Jadi harus lebih kuat mental, dan kalau kita udah kuat mental, fisik kita juga terbawa lebih kuat pastinya gitu. Nah, itu adalah perasaan aku menjadi konten kreator bertahun-tahun yang kayaknya tuh hidup harus seperti kayak selalu on gitu ya. Selalu harus perform gitu. Pada akhirnya setahun terakhir pas aku off di YouTube, cuti di YouTube, aku merasa hidup aku akhirnya lebih baik, lebih normal dan less pressure. Jadi aku cuma bikin video-video pendek aja di Instagram, terus aku re-upload di Facebook, aku di TikTok juga. TikTokku juga sempat aku rebuild dari ulang, dari yang konten akunnya based on Netherlands, akhirnya aku ganti ke akun Indonesia. Jangan lupa di follow. Terus di YouTube aku aktifin lagi, ya udahlah YouTube Short aja gitu. Jadi memang aku mengurangi sendiri beban atau performing retention aku ya, dimana aku perform di depan kamera. Padahal memang dulunya awalnya banget aku bikin video itu tidak ada bermaksud untuk menjadikan ini sebagai pekerjaan profesional. I just do this for fun. Aku cuma pengen bersenang-senang aja gitu, punya teman-teman online, karena dulu awalnya memang aku nggak punya banyak teman ketika aku baru pindah ke Belanda tuh. Aku merasa aku mulai hidup dari nol dan aku figuring out everything alone sendiri gitu, nyari-nyari tahu info itu sendiri segala macam. Makanya awalnya video aku kan dulu info-info seputar Belanda, info, bahkan aku sok-sokan juga ngajarin bahasa Belanda walaupun bahasa Belanda aku juga masih jelek gitu, tapi basic-basicnya aku coba sharing di YouTube karena aku berpikir pada saat itu ketika kalau aku bisa ngulang waktu, aku bakal sangat thankful sama orang yang bikin info ini sebelum aku pindah ke luar negeri seperti itu ya kan. So there was like genuine intention dari aku ketika aku awalnya merambah di YouTube dan sosial media lain gitu. Itu tahun 2018 waktu aku baru banget pindah ke Belanda gitu. Nah, dari situ aku juga sempat merasa ya kayak kadang aku kehilangan batas antara hidup asli dan konten. Maksudnya gimana? Jadi ya karena semuanya aku on camera, jadi aku pikir dulu aku hampir tidak bisa membedakan mana yang harus aku post, mana yang mungkin sebaiknya disimpan aja gitu buat sendiri gitu ya. Namanya juga hidup di in the 20s ya. Umur-umur 20-an menurut aku memang sih secara KTP kamu udah dewasa ya, kamu udah punya KTP sendiri, tapi masih banyak kenaifan atau kebodohan-kebodohan yang aku lakukan pada saat itu. Dan aku merasa ketika sekarang aku sudah di club 30s ya, I just turned 33. Baru masuk umur 33 tahun bulan ini gitu. Jadi ketika aku throwback 10 tahun lalu kok aku merasa kok gue dulu ngapain sih kayak gitu. Jadi masih ada hal-hal naif yang dulu aku lakukan dan aku share, dan that's okay, that's life, you learn from it, right? Terus tapi aku juga sangat-sangat bersyukur karena sosial media mengubah hidupku. Aduh, anak aku bangun nih Bun. Tunggu ya, anak aku bangun. Aku dengar dari mic ini aja nih aku dengar. Tapi aku juga bersyukur banget karena hidup aku berubah karena sosial media. Sosial media ini memberikan dampak yang luar biasa, berkah yang luar biasa, rezeki yang luar biasa, dan juga nilai yang luar biasa untuk hidup aku terus bertumbuh. Makanya karena kecintaan aku sama sosial media, di luar dari segala pressure dan juga beban yang ada,
Aku tetap cinta banget sama subscriber aku, teman-teman online yang selalu setia, kasih aku komentar, kasih aku input, kasih aku, eee, support ya. Karena tanpa kalian, aku nothing, aku bukan siapa-siapa gitu. So, dari sini aku mau jujur, aku meninggalkan daily vlog bukan karena aku benci sama YouTube, bukan karena aku tidak sayang dengan subscriberku, dengan teman-teman online di rumah, dengan bunda-bunda di rumah. "Hai Bun, apa kabar?" Ya kan. Aku masih sayang banget dan aku tidak mau kehilangan energi positif itu. Makanya sekarang, mmm, aku bikin video ini untuk kasih tahu teman-teman kalau I'm still here, aku masih di sini, aku masih ibu 2 anak, aku masih Nanda si inces bolang, aku masih orang yang sama, hanya saja mungkin kontennya saat ini berubah. Aku nggak tahu sampai kapan, tapi di live seasons aku yang sekarang dengan punya 2 balita, aku merasa sulit untuk menjadi diriku yang beberapa tahun belakangan. Mungkin juga karena umurnya bertambah ya, udah masuk club 30s. Jadi kayak pengen hidupnya tuh lebih, damai, udah gak mau drama-drama, udah gak mau apalagi ikutan drama orang lain gitu ya, yang orang punya masalah apa aku udah kayak bukannya aku gak care ya, tapi aku cuma capek ngikutin drama hidup orang lain. Jadi aku lebih banyak menjauh dari beberapa orang atau beberapa circle karena aku gak mau get involved, gak mau ikut campur di urusan hidup orang lain. Mungkin karena umur juga gitu, dan anak-anakku lebih butuh banyak perhatian, energi, pikiran, dan uangku ya buat kita have fun. Jadi aku prefer untuk menjalani hidup yang lebih tenang. Nah, karena umur juga bertambah, jadi cara berpikir kita juga berubah gitu. Jadi sekarang tuh aku lebih suka pertemanan yang lebih kecil circle-nya, tapi lebih meaningful, lebih berarti. Ngobrolnya tuh lebih deep, bukan cuma sekedar kita shopping yuk, kita pijet yuk, kita makan di restoran ini. Tapi kayak ketika aku nanya sama temenku, "Hai Bun, kamu gimana kabarnya?" Gitu kan. Ngobrol tuh lebih deep, bukan cuma sekedar in the surface di lapisan atas kehidupan, tapi in the deeper layer, di lapisan yang lebih dalam seperti how you doing, gimana kabar kamu yang bener-bener kabarmu, bukan yang cuma baik, no. Gitu, aku bisa nelpon teman-teman dekatku tuh sampai sejam 2 jam gitu. Aku prefer sekarang conversation seperti itu, percakapan seperti itu. Kenapa? Karena aku merasa ketika aku klik dalam berteman, kita tuh harus invest. Invest itu bukan cuma transaksional yang masalah uang, harta, aset, investasi, tapi dalam pertemanan itu kita juga harus invest waktu, tenaga, pikiran, energi, dan of course kasih kado ke temen juga it's nice gitu ya. Harus balance, saling memberi dan juga menerima gitu. Bukan cuma memberi terus dan menerima terus, tapi dalam pertemanan di umur yang udah gak imut ini, ya memang harus ada yang dua-duanya mau berinvestasi waktu, tenaga, pikiran, perhatian gitu, dan juga kejujuran dan juga genuinity. Apa itu genuinity? Artinya tulus lah gitu maksudnya ya. Bukan cuman ada udang di balik bakwan gitu maksudku. Ya. Nah, karena aku sekarang hidupnya kayak gitu, jadi aku sekarang nguploadnya jarang-jarang karena waktunya udah habis buat nelpon atau ngobrol yang bikin janji seharian kita bisa ke Rotterdam atau ke Amsterdam, ke kota lain gitu, atau mereka datang ke rumahku, dan seharian itu waktuku udah habis karena aku menjamu mereka atau aku keluar rumah untuk bertemu mereka, dan kadang bawa anak
kadang juga nggak bawa anak, anaknya dititipin sama suami atau sama mertua kalau mertua lagi mau datang ke rumah gitu kebetulan. Jadi aku yang keluar, mertua yang datang, ada suami, seperti itu. Jadi this is my life now, hidupku kayak gini. Sorry banget kalau aku mix sama bahasa Inggris karena memang aku ngerasa nyaman aja kalau aku ngobrolnya tuh dicampur-campur, walaupun aku usahakan juga aku ada bahasa Indonesianya juga. Nah kadang-kadang kenapa? Karena otakku tuh lemot Bun ya. Kebanyakan ngobrol bahasa Belanda dengan anak dan lingkungan. Walaupun aku juga masih ngajarin bahasa Indonesia ke anakku, tapi anakku tuh kadang gak ngerti. Makanya aku mix sama English. Karena English tuh kayak aku ngobrol sama suamiku masih bahasa Inggris juga Bun sampai sekarang ya. Walaupun aku juga udah bisa ngobrol basic bahasa Belanda gitu. Bahasa Belanda aku juga masih acak-acak lah. Jadi karena aku berbicara 3 bahasa saat ini setiap hari, jadi ya random aja di otakku, itu yang mau diomongin apa mikir dulu keluarnya apa gitu. Nah jadi kenapa aku pilih format podcast untuk ngobrol seperti ini, karena buat aku ini lebih nyaman, seperti aku mau kembali ke zaman dulu yang aku sering bikin video-video curhat. Hanya saja kan pada saat itu belum mengenal mic kayak gini ya, belum mengenal pakai ginian, jadi cuma ngomong depan kamera gitu ya. Tapi kan itu udah semi-semi vlog, semi-semi podcast kali ya kalau zaman sekarang gitu. Karena ya aku ngerasa lebih tenang, nggak harus selalu perfect. Kayak barusan aku bolak-balik, anakku minta susu, bangun tidur segala macem gitu ya. Terus juga pengen bikin ruang aman untuk perempuan, terutama teman-teman subscriber, bunda-bunda di rumah ya, untuk bisa bertumbuh juga sama seperti aku. Karena hidup itu nggak selalu kita harus mengejar terus. Tapi bisa jadi juga kayak ya udah slow down. This is the phase, fasenya kayak gini. Terima aja. Kalau kita pencapaiannya nggak bisa kayak orang lain, ya udah nggak apa-apa. Kalau kita suami kita nggak ngasih barang-barang mewah atau liburan-liburan mewah kayak suami orang lain, ya udah nggak apa-apa. Yang penting dia cinta sama kita, yang penting dia setia. Jadi kita juga harus bisa tetap ingat kita tuh nikah sama dia kenapa? Ya udah kan bukan cuman karena pengen dikasih barang-barang mewah, tujuannya kan nggak kayak gitu ya. Ya memang ada rezekinya saat ini untuk hidup seadanya. Yang penting kita bahagia, kita sehat ya kan, ya udah gitu. Jadi ini fase hidup yang sedang aku jalani itu seperti itu gitu. Dan kedepannya aku juga bakal bahas hal-hal seperti misalnya perempuan di fase umur 30-an atau adik-adik Gen Z yang nontonin aku dari dulu, yang dulu aku masih acne fighter ya kan, atau aku baru hamil dan Hasya lahir, kalian masih sekolah ya kan, berarti kan kalian Gen Z nih sekarang ya, berarti aku 30-an kamu 20-an gitu kan. Nah ada petuah-petuah apa ini dari Mama Husky ya kan. Nah nanti aku juga bisa share di situ. Terus mental load atau beban mental kita, motherhood, tentang menjadi ibu, perjalanan menjadi ibu aku juga bakal share, dan rebuilding in identity after becoming a mom, atau ini memang aku begini-gini mulu karena aku bikin contekan ya biar gak lupa. Membangun kembali identitas setelah menjadi ibu. Karena jujur aja ketika kita menjadi ibu, identitas kita itu bukannya hilang, tapi bertambah peran menjadi seorang ibu. Dimana tidak ada sekolah menjadi ibu. Jadi kita dengan anak kita terlahir ke dunia, kitanya juga terlahir sebagai ibu. Anak kita terlahir sebagai anak, kita terlahir sebagai ibu. Dan di situ juga ada sebuah identitas yang akhirnya harus kita building ulang, karena pada prosesnya ketika kita menjadi seorang ibu ya kita bisa kehilangan diri kita, karena gak ada yang ngasih tahu kalau beban mental, hormon yang naik turun seperti roller coaster itu juga hal yang nyata untuk menjalani motherhood atau parenting gitu ya, terutama sama pasangan juga, karena pasangan kita juga mereka nggak ada pegangannya gitu, jadi sama-sama belajar gitu ya. Mungkin juga sesekali membahas tentang uang dan juga bisnis Business reality, gimana in this economy, bisnisnya masih jalan gak Mama Husky? Masih Bun, masih bertahan Bun. Kalau dibilang bisnis itu profit ya ada profit, ada ruginya juga Bun ya. Tapi aku gak bahas di podcast kali ini, nanti aja ya.
besok-besok. Terus body image dari yang kita tadinya badan kita ideal, langsing, terus tiba-tiba kok naik berat badannya beberapa puluh kilo ya kan. Terus turun lagi nih, aku udah mulai turun lagi tuh. Udah mulai ya. Udah mulai ideal tapi ya masih ada gemoy-gemoynya, masih ada lemak-lemak pregnancy fatnya gitu ya. It's okay, gak apa-apa ya. Habis itu mungkin juga aku bakal bahas living abroad, alias merantau lintas benua ya, tinggal di negara orang kayak gimana dari sudut pandang aku sendiri gitu. Kalau teman-teman ada yang nggak setuju ya bikin sudut pandang sendiri. Habis itu kesendirian dan menjadi orang yang lebih lembut tapi juga lebih kuat gitu. Dengan kita melembut, dengan kita melembut, softer but stronger gitu. Bukan berarti kita lemah ketika kita softer, ketika kita lembut, tapi bisa jadi sebenarnya mental kita jadi lebih kuat. Nah, inilah pilihan-pilihan hidup sekarang yang sedang aku terapkan, termasuk mengubah yang tadinya dari daily vlog, akhirnya aku bikin keputusan daripada aku maksain terus tapi akunya juga less happy dan terlalu banyak pressure-nya. Jadi better aku tetap mau connecting sama kalian. Kalau kalian mau aku bahas tentang apa gitu ya, aku bakalan berusaha untuk tetap hadir di hidupmu dan sambil nemenin kamu juga untuk berkegiatan sehari-hari gitu. Misalnya lagi di kereta, ya udah dengerin aja aku ngomong gitu ya kan. Lagi di bis, lagi mau berangkat kerja, atau lagi masak, lagi ngegosok, lagi nyuapin anak, ya udah dengerin aja nggak apa-apa gitu. Jadi aku mau jadi teman ngobrol kamu tetap di sini gitu. Aku rasa selama ini orang kenal persona atau image aku tuh tapi belum kenal aku sebagai manusia. Jadi yang aku ngerasa tuh setiap kali aku ketemu orang, baik itu di komentar ataupun in real life ya, aku merasa mereka tuh selalu bilang, ih hebat banget ya Mama Husky, ih kuat banget, ih aku mau kayak kamu, ya ampun ini nih wanita kuat nih gitu kan, ini nih super mom, padahal I'm not that super. Aku aslinya sering nangis. Nangisnya di mana? Di ketek suami. Aku aslinya sering down, sering juga udah nggak mau gitu, kayak mau menyerah tuh sering banget. Tapi aku ngomong gitu di depan suami doang. Jadi aku nggak pernah ngeluh ke orang tuaku, tapi kalau ke suamiku mungkin aku jadi orang yang paling vulnerable lah. Vulnerable. Apa sih? Vulnerable gitu ya di mata suamiku. Makanya kalau mau tidur tuh aku selalu cari keteknya bun. I don't care bau aroma keju-keju Belanda atau apa segala macam, bau asem-asem. I love that smell karena dari situ aku merasa nyaman dan merasa kalau ketek suami aku sebelum tidur tuh adalah tempat paling aman sedunia buat aku melepaskan semua beban-beban keseharianku yang udah capek ngurus anak, kerjaan, masak ya kan. Gitu. Nah, mungkin views podcast ini gak akan sebesar daily vlog dulu, tapi rasanya sekarang aku lebih pengen sesuatu yang jujur daripada sesuatu yang cuma rame. So, gak apa-apa kalau podcastnya nggak seviral dulu, it's okay. Yang penting selamat datang di chapter atau bagian hidupku yang sekarang. Kalau kamu punya topik yang mau aku bahas ya, aku juga bakal bahas pelan-pelan masalah-masalah lain gitu ya, masalah-masalah kehidupan, gimana cara aku menanggapi dan juga menghadapinya gitu. Aku bakal bahas, tapi kalau kamu punya, Mama Husky tolong dong konspirasi teori atau apa gitu, emang bener ya di Belanda gini, emang bener gini, aku akan coba nemenin kamu ngobrol ya, aku akan coba nemenin kamu di podcast aku, oke? So thanks for watching, sampai ketemu di episode selanjutnya, bye.